Halo pemirsa, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas pengungkapan tambang batu bara ilegal yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Tambang ilegal ini ditemukan tersembunyi di tengah perkebunan karet di Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti apa kronologi pengungkapannya dan siapa saja yang diamankan? Simak laporan lengkap berikut ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap aktivitas pertambangan batu bara ilegal seluas kurang lebih 2 hektare di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba. Tambang ilegal tersebut berada di Desa Sukadamai dan ditemukan tersembunyi di tengah area perkebunan karet, sehingga aktivitasnya nyaris tak terpantau dari luar. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas alat berat di kawasan perkebunan tersebut. Menindaklanjuti pengaduan warga, petugas Subdit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel langsung turun ke lokasi. Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Doni Satria Sembiring, menyebutkan pihaknya langsung melakukan penegakan hukum dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati aktivitas pertambangan sudah berjalan, mulai dari pembersihan lahan, pembuatan jalan hauling, hingga pengupasan lapisan tanah. Di lokasi tambang ilegal tersebut, petugas mendapati 7 orang pekerja yang sedang beraktivitas. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh aktivitas pertambangan itu tidak dilengkapi izin resmi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, di lokasi juga ditemukan 2 unit alat berat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan. 2 alat berat tersebut langsung diamankan petugas pada Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, sebagai barang bukti. Dari 7 orang yang berada di lokasi, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Keduanya adalah Reval Malvino, 25 tahun, warga Talang Ubi, Kabupaten Pali, dan Irfan Dani, 30 tahun, warga Sukadadi, Asahan. Menurut Kombes Pol Doni Satria Sembiring, kedua tersangka memiliki peran sebagai pengawas aktivitas pertambangan ilegal di lokasi tersebut. Sementara 5 orang lainnya masih berstatus saksi dan terus didalami keterangannya. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan satupun dokumen perizinan terkait pengelolaan tambang tersebut. Diketahui, area tambang itu disebut-sebut dikelola oleh PT Andalas Bumi Damai. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dipastikan bahwa konsesi tersebut belum memiliki izin usaha pertambangan. Petugas juga menemukan batuan berwarna hitam yang diduga kuat merupakan batu bara. Aktivitas pertambangan ilegal itu diakui baru berjalan sekitar 1 bulan terakhir. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu, mereka juga dikenakan pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Demikian laporan kami. Terus ikuti perkembangan berita kriminal dan hukum hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini Ditreskrimsus akan melaksanakan rilis, yaitu mengungkap kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin yang diungkap oleh Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel. Adapun TKP-nya yaitu di Desa Sukadamai, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Banyuasin, yang mana tindak pidana yang dilanggar yaitu setiap orang dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa izin pertambangan, yaitu berupa UPK sebagai kelanjutan dari operasi kontrak dan perjanjian. Adapun kronologisnya yaitu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2026 sekira pukul 17 di lokasi Desa Sukadamai, Kecamatan Tunggal Jaya. Jadi untuk secara lengkap dan rincinya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Ditreskrimsus ataupun disampaikan oleh Pak Kasubdit. Tentunya nanti rekan-rekan nanti apabila ada pertanyaan yang lebih mendetail dari rekan-rekan jurnalis, silakan ditanyakan. Tentunya